Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sambil menunggu Ustadz Rauf, yang ingin saya sampaikan adalah pesanan buku yang akan dipakai kajian pagi hari ini yang baru mengelis di grup. Insya Allah pekan depan Bu baru ada bukunya. Kecuali yang kemarin memang ada ready 65 itu sudah habis, dan yang mengisi di list masing-masing grup 1, 2, dan 3 nanti ready-nya baru pekan depan di waktu kajian tuh. Okay. Jadi yang berminat monggo bisa isi di list supaya yang lebih diutamakan yang sudah mengisi di list. Nanti ada sisa buku baru dijual bebas. Oke. Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir di kajian rutin kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Millah. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar amal pagi ini bisa menjadi amal yang mulia, mari kita luruskan niat kita, kita benahi tujuan kita. Maka insya Allah kalau niat kita lurus, kita akan memperoleh sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kita ke tempat tersebut semoga menjadi catatan bagi kita
untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini insya Allah dan kajian seterusnya atau setelahnya kita akan membahas sebuah kitab yang diberi nama oleh penulisnya dengan nama Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'allim. Jadi ini kitab membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu, keutamaan dan adab-adab di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini kitab membahas masalah tersebut. Dan kitab ini adalah kitab yang cukup dengan syarat keilmuan yang sangat bagus sekali dan sangat luas. Melihat beberapa kasus di lapangan, perbedaan orang terdahulu dengan sekarang. Kalau orang-orang dahulu, ulama-ulama terdahulu, itu kalau orang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi imannya, itu semakin hati-hati di dalam bersikap dan berkata. Itu ulama-ulama dulu. Semakin tinggi dan semakin dalam ilmunya, itu semakin hati-hati di dalam berbicara, di dalam komentar, di dalam saran, di dalam kritik. Itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi nggak sembarangan menilai, nggak sembarangan menjustis, nggak sembarangan berkomentar. Itu orang semakin dalam ilmunya. Bergesernya waktu, bergeser pula tentang peradaban. Di mana kita hari ini banyak melihat orang-orang yang dikatakan semakin tinggi ilmunya, itu semakin sembrono di dalam berkata, ceroboh di dalam berfatwa. Ya. Sehingga kadang-kadang umat ini mengalami kebingungan. Gak dipercaya iku ya wong pinter, dipercaya iku kok koyok ngono. Nek wong Jawa Biyen itu kan sering ada kalimat-kalimat ngono ya ngono ning aja ngono. Jane sampean niku ngono apa? Ngono. Iya kan? Ada kata-kata falsafah orang tua itu Masya Allah Ibu. Ini kalau kita kaji itu dalam banget. Dan orang-orang tua dulu itu kalau ngaji itu memang hafal dalil itu jarang. Jarang, tapi telah dilakoni. Nek saniki kakean apal dalil, gak dilakoni. Ya. Maka kita ingin mengembalikan seperti semula. Kita nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak komentar. Ngaji sing tenan dilakoni. Dan kalau ngomong itu dicocokkan, diimbangkan. Orang kalau mau mengkaji perkataan dengan realita, itu akan hati-hati ngomongnya. Itu kalau kita lihat perkataan seperti perkataan Umar bin Abdul Aziz, kalau orang mau menghayati perbuatannya,
membandingkan dengan perkataan dan perbuatannya, itu enggak sembarangan orang ngomong itu. Karena setiap ucapan itu ada konsekuensi. Ya, sehingga kalau orang enggak mau membandingkan antara ucapan dengan perbuatan dengan konsekuensinya, itu akhirnya ngomongnya ngawur. Ngomongnya ngawur. Nah, ucapan ini konsekuensi, Bu. Sehingga kita tidak boleh gegabah di dalam berbicara. Makanya kalau nanti ada komentar-komentar apa saja usul urun rembuk iku dipikir gak syukur sing gak didelok gak seneng gak setuju ngoten mawon. Ini kan kadang-kadang ibu-ibu itu Masya Allah kayak cerdas cermat. Iya, di grup-grup itu saya di-share teman-teman, ini Ustadz hasil diskusi dengan ibu-ibu rempek-rempek. Apa rempek niku tahu jenengan? Oh, serem, kata-katanya itu serem. Ini menunjukkan apa? Ini enggak membandingkan antara perkataan dengan gak ngerti konsekuensi orang ini. Jadi begitu mudah berbicara, begitu mudah berkomentar, enggak ditimbang sing mateng. Usul sausul, pokoknya punya ide usul, konsekuensinya enggak dipikir. Ini cerdas apa cermat? Cerdas nih mboten cermat. Tunggale sampean ngene iku, Bu. Sego pencel, iwak asin ambek sego rawon enak ndi? Gak usah dijawab. Wong sampean ditakoni tok kecuali ditawani. Allah. Orang jawab kadang-kadang nggak mikir konsekuensi. Itu namanya nggak cermat di dalam membaca sebuah sikap. Simpangan jalan dengan syariat, maka adat kita tinggalkan. Karena patokan kita adalah syariat. Sampun jelas? Ya, adapun adat-adat yang nggak sesuai dengan syariat, ya kita tinggalkan pelan-pelan. Ya diingkari terlebih dahulu, kemudian apa ditinggalkan. Ya, karena nanti khawatir itu masuk ibadah. Jelas? Masuk ibadah. Kalau masuk ibadah, lah ini perkara baru nanti. Bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, tujuan terbesar Nabi SAW diutus adalah apa? Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam satu surat Ibrahim ayat pertama. Surat Ibrahim ayat pertama. Kita buka. Surat 14 Ibu. Surat 14 ayat pertama. Sampun kepanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Iya. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah jelaskan tentang tujuan Al-Quran diturunkan ini. Perhatikan. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang tujuan utama Al-Quran diturunkan. Apa tujuannya? Litukhrijan nas minadh-dhulumat ilan nur. Supaya dengan Al-Quran ini Nabi Muhammad SAW
mengeluarkan manusia minad dzulumat. Dzulumat itu jamak dari kata dzulmatun, artinya gelap. Jadi kalau dzulumat itu beberapa macam kegelapan. Jadi kegelapan itu tidak satu macam. Jelas? Nah, Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan. Syekh Nasir As-Sa'di jelaskan. Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan, termasuk dzulumat, bagian dari kegelapan-kegelapan itu meliputi apa saja. Pertama, dzulmatul jahal, kebodohan. Ini dzulmatul jahal, gelapnya kebodohan. Artinya orang yang jahil itu seperti orang yang tinggal di tempat yang gelap. Saya ulangi, orang yang jahil, tidak punya ilmu, tidak ngerti ilmu, tidak tahu ilmu, tidak paham ilmu, itu seperti orang yang tinggal di tempat yang gelap. Kenapa? Karena nggak bisa membedakan. Karena nggak bisa bedakan. Orang nggak punya ilmu, mboten saged beda, nggak punya kemampuan untuk bedakan, Ibu. Jelas ya? Orang nggak punya ilmu, tidak punya kemampuan untuk membedakan. Coba sampean simak, tak tes ayat tadi. Surat apa? Surat Ibrahim. Saya baca sedikit aja, jenengan simak. Alif Lam Ra. Salah benar? Yang mana? Kenapa? Kitabun anzalnahu ilaik. Yang mana? Apa? Bun. Saya bacanya gimana? Mendengung. Mestinya? Apa? Jelas. Oh, ahli tajwid ini. Anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Ada yang salah? Yang mana? Saya nggak ngerti tajwid. Karepmu. Coba renungkan, Ibu. Kalau sekedar bacaan ada. Kalau sekedar bacaan saja Anda nggak bisa membetulkan dan menyalahkan, lalu bagaimana pemahaman bisa menyalahkan dan membetulkan kalau Anda nggak punya ilmu? Ngerti arah pembicaraan saya ini, Bu? Kalau dari sisi bacaan saja jenengan diem, Bu, ono sing salah, mboten semerap. Lu kenapa? Saya belum tahu ilmu tajwid. Anda pasti akan komentar demikian. Lalu bagaimana Anda bisa membedakan, oh ini pemahaman salah, pemahaman benar? Dari mana kita akan bisa mampu untuk membedakan, oh ini pemahamannya salah, oh ini pemahamannya benar, kalau kita nggak ngaji? Pun jelas? Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, kejahilan, kebodohan itu seperti orang bertempat di tempat yang gelap, nggak bisa membedakan mana hitam, mana putih. Ya, nggak ngerti arah orang dalam kegelapan itu, Bu. Ini yang pertama, dzulmatul jahal, gelapnya kebodohan. Yang kedua, dzulmatul kufr wasyirik, gelapnya kekafiran dan kesyirikan. Gelapnya kekafiran dan kesyirikan. Artinya apa? Orang yang berbuat kafir, berbuat syirik, itu berada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena nggak ngerti dengan siapa dia minta tolong, kepada siapa dia bertawakal, nggak ngerti dia. Nah, makanya tidak sedikit akhirnya bertawakal kepada para dukun.
Mbon apa jare Mbah? Kula manut mawon. Dikongkon beli pitik putih, yang manut pitik putih. Nggih ta? Makanya dalam Islam tuh gak ada, kalau kita menyembah Allah itu enak Bu, gak rewel Tuhane. Nah contohnya kurban. Kurban itu kan syaratnya jelas, binatangnya sehat, jenisnya bebas, nggih ta? Yang penting tidak cacat, fatal sudah boleh dalam kurban. Nanti kalau jenengan lihat orang-orang yang sembah-sembah dengan berhala niku, siji cintolai kudu pitik putih mulus, iku ndoleki yo wangel. Tur maneh isunya nggak boleh ditawar. Kedua nanti rumahnya harus menceng ke selatan, ndoleki wis angel maneh. Terus nyembelihnya nanti malam apa, masya Allah, ruwet. Coba Anda lihat merawat mayat ini, kalau sesuai dengan syariat apa saja Bu? 1, mandikan. 2, kafani. 3, solati. 4, kubur. 5, didoakan. Selesai sudah. Nggak pakai sunnah, ribet, ngulek kembang kuning. Apa jenenge? Beras kuning. Allah. Ya ono porasian. Ada. Wis mulai niki mulai gak enak ngene garap ngeten niki. Mulai gak enak nih. Ini ki mulai ngene gak enak ngene. Iya kan? Ini kalau dibahas di tengah-tengah kampung marah Ibu. Tapi kalau ditanya, ini jadi fungsinya untuk apa toh? Saya tuh pernah nanya langsung Bu ke bude saya itu. Waktu saya pulang diberitahu ada yang meninggal, terus bude saya itu lagi ngulek apa? Kunir sama beras kuning itu sama uang recek kan gitu kan? Nah, Bude, jani ngeten damel nopo sih? Jawab apa Bu? Wis gak seneng menengoh. Loh, bukan masalah itu. Nanti kalau memang ada fungsinya, oh ini nanti bisa ngusir bala, penyakitnya bisa hilang, satu misal. Kan jelas gitu loh. Terus dasarnya opo? Kan ngono toh? Iki semua kola wakola katanya sih katanya. Terus jadi bukan masalah suka ndak suka. Ini aku ben iso nglakoni kok mantep gitu loh. Tak terangkan begitu. Aku dhewe ora roh kok. Itu yang bagian ora roh maksudnya apa? Wis pokoke nek wayahe buyar disewawat ning apa? Dhuwur sing kena duit 50-an. Ya gak tak jupuk kok duit 50 wong cilik 50.000 ya tak jupuk. Sampai sekarang berjalan itu masih ada itu. Terus lagi bawa kendi, dibawa ke kupon taruh di atas kuburan. Untuk opo? Saya tak takut itu nanti. Opong ku nek ngelak tangan yang ngeranggen dhuwur ngene, ngono lho. Iya, ayo. Sejelas nih. Dan itu tidak diterangkan di dalam kitab-kitab para ulama. Nah terus kita ngikuti madhabnya siapa ini coba? Gitu loh. Terus ada lagi pisang, apa jenenge? Lo ini kan gue sapa iki sing gawe ngedok apa sing mayit? Lo ada apa enggak begitu? Terus ada lagi kalau yang meninggal itu masih bujang dikasih apa namanya? Allah. Mau nikahan di sana. Jenengan yang nyarikan jodoh. Astagfirullah. Dan itu yang kedua, gelapnya kesyirikan dan kekafiran. Yang ketiga adalah zulmatul ma'as, gelapnya kemaksiatan. Yang ketiga gelapnya Jadi Quran ini diturunkan untuk menyelamatkan umat ini dari gelapnya maksiat, keluarkan dari gelapnya maksiat. Artinya apa? Jangan sampai maksiat kepada Allah Ta'ala. Al-Quran ini diajarkan kepada kita supaya kita mengenal apa itu taat dan apa itu maksiat. Ya. Ya kayak kemarin 17 Agustusan itu, mulai mana? Repot keting ngomong. Ngundang artis, terus bapak-bapak joget berkeliling, terus ngasih sodakoh gitu. Amal jariah. Apa Bu? Yes, tak tanya tadi malam sama bapak-bapak umum, orang-orang umum. Pak, saya nanya ke jenengan.
Kayak begitu itu loh Pak. Sampean memuliakan wanita atau merendahkan wanita? Aku takon bapak-bapak Bu. Astagfirullah. Tak tanya, jenengan memuliakan wanita atau merendahkan wanita? Kayak begitu itu loh. Wes sampean setelah ini ngomong saya, Ustaz Rob itu radikal, wes ngomong sak karepmu. Cuma aku saya takon yang sampean. Kayak begitu itu memuliakan wanita atau merendahkan wanita? Pertama. Yang kedua, ini membangun moral atau merusak moral? Gitu loh. Ya. Kenapa? Rahasia. Memangnya saya suka dibocorin gitu. Ngerti dan mereka paham mengakui ini ngerusak. Nah kalau ngerusak kenapa didatangkan? Kenapa diundang dan diperlakukan seperti itu? Dan Anda tidak sadar perbuatan Anda seperti itu mengkhianati bangsa ini. Ayo sekarang yang merusak bangsa siapa sekarang? Cerdas dan enggak cermat sama ini. Loh enggak, yang sepakat silakan, enggak sepakat mau cuma aku bertanya cuma itu loh. Termasuk ibu-ibu, kadang-kadang ibu juga seneng diundang nang ngono kuwi. Lho nggih mboten. Ana njaba ning gak melok dhuwur tapi melok ngene-ngene ngene. Ini kan kaum Anda, itu kan jenis Anda, itu kan dari kalangan Anda. Bagaimana kalau punya putri diperlakukan begitu? Gimana kalau putri Anda dikerumuni? Kemudian kalau sodako itu kan kalau nempelin infaknya itu kan nggak di tangan musuh tangan gitu. Di tempat yang dipilih oleh wanita yang sudah disiapkan kalengnya itu. Sama akhwatnya itu. Iya apa tidak? Dan Anda mengkhianati. Apa yang Anda khianati? Amanah dari pahlawan kita. Mengatakan apa? Bangunlah jiwanya. Itu laku kebangsaan Anda khianati. Saiki sapa sing ngrusak iki? Karepmu. Ayo. Dan ini merendahkan kaum laki-laki. Jatuh kembali siapapun yang sudah di hadapan para penyanyi, Bu. Walaupun jenderal bertekuk lutut, Bu. Gitu loh. Coba kalau pas artis mudik naik panggung di hadapan apapun di depan ini, semuanya akan manut sama dia. Tangan di atas dong, tangan semua. Lambaikan dong, lambai. Joget dong, joget. Kepalanya dong, kepalanya. Hatta siapapun, pangkatnya apapun akan bertekuk lutut di sana. Siapa Pak? Pimpinannya sini, ayo naik sama-sama. Naik. Kalau udah naik, bertekuk lutut Anda. Hatta ulama sekalipun akan hina di situ, akan terjatuh kemuliaannya. Ya coba santri sampai megal-megol sampai kata gepuk bokong karo ya ini. Tapi begitu artis apa yang terjadi? Berdiam diri kita. Dan sudah terjadi toh itu. Di mana kemuliaan, di mana penghormatan kita pada ulama ini? Kita menghina ulama tanpa sadar. Kita merendahkan martabat semua orang, termasuk laki-laki dan wanitanya. Coba kalau kita punya putri, punya ponaan, Bu, dibegitukan, perasaan Anda sebagai ponaannya gimana? Nerima? Sakit jiwa Anda kalau nerima itu. Itu pelecehan pada wanita. Dan kita ingin memuliakan wanita itu, tapi dikatakan terbalik. Makanya sekarang sudah terjadi jungkir balik penilaian, akalnya sudah jungkir balik orang itu. Yang ingin berbuat benar dikasih label-label jelek, yang berbuat jelek dikasih label-label baik. Itu perbuatannya syaitan. Setan itu tugasnya itu, menjungkir balikkan masalah. Supaya apa? Orang gak senang dengan kebaikan, maka kebaikan dikasih label-label yang gak bagus. Aliran kelas lah dan macam-macam. Coba saya ingin omongkan bahasa ini bahasa sosial kita, bahasa psikologis kita. Kalau Anda punya ponaan perempuan atau punya anak perempuan diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Nah, sebagai wanita coba, nggak tercoreng nama Anda, nggak malu Anda sebagai seorang muslim. Di mana kehormatan wanita udah begitu, Bu? Mana?
Sekarang kalau seseorang memiliki sesuatu yang mahal, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia memiliki sesuatu yang sangat berharga, apa yang dia lakukan? Sekarang yang paling berharga di wanita itu apa? Kalau kehormatannya sudah nggak ada. Di mana letaknya, Bu? Dan Islam kajian kita mengarah ke sana. Kepingin memuliakan semuanya. Disuruh nutup aurat itu karena mahal nilainya wanita itu. Beda, jangan bedakan nanti agama-agama yang dengan Islam. Cara memperlakukan, beda jauh, Ibu. Kalau mau menikah, nadhor dulu, dilihat dulu. Ta'aruf dulu, ada namanya ta'aruf dan nadhor. Jadi ta'aruf itu kenalan, namanya siapa, orang tuanya yang mana, jadi identitas jelas. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada istikharah. Begitu, ada proses. Kemudian baru khitbah, dilamar. Ini ada prosesnya. Terus akad nikah. Lain dengan agama lain. Itu yang ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan dari gelapnya apa tadi? Kemaksiatan. Yang keempat adalah zulmatul akhlak al-madmumah. Gelapnya akhlak yang tercela. Gelapnya akhlak yang rendah. Kenapa akhlak yang tercela itu dikatakan sebuah kegelapan? Karena akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela itu bisa meredupkan cahaya ibadah. Saya ulangi, akhlak yang tidak baik itu bisa meredupkan cahaya ibadah. Cahaya ibadah itu bisa redup, Ibu. Coba kalau ibu-ibu punya suami tekun sholat jamaah, tahajud luar biasa, baca Quran tuh tiap habis subuh. Ya, setiap habis subuh duha rutin, masya Allah. Tapi satu, kasar dengan ibu-ibu. Yang kedua, pelit, meditnya setengah mati. Kalau minta belanja itu harus jihad dulu. Allah, setengah mati hitungannya. Coba kalau udah punya suami model begini, yang Anda kenal itu tahajudnya atau sifat tercelanya? Tahajudnya kelihatan nggak? Ya, banyak orang menderita ini. Ngajinya kelihatan, nggak kelihatan sudah. Sifat buruknya itu menutupi cahaya ibadahnya, redup karena sifat tercelanya itu. Ya, sifat tercelanya. Maka satu sifat saja sudah merusak ibadah, apalagi sifat-sifat yang lain. Pun ini yang pertama, kedudukan akhlak. Jadi akhlak merupakan salah satu tugas utama Nabi SAW diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan utama Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu salah satu tujuan. Itu poin pertama. Yang kedua, kedudukan akhlak, bahwa akhlak yang baik menjadi penyempurna iman. Akhlak yang baik menjadi apa? Penyempurna iman. Sebagaimana hadis Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka ibu siapkan data spesifik diri kita. Kira-kira kita masih nggak punya akhlak-akhlak yang kurang baik. Jadi salah satu target ngaji kita untuk evaluasi kita itu dari sifat-sifat yang baik, sifat yang kurang baik itu kira-kira yang mana yang perlu diperbaiki. Untuk poin yang keberapa, Bu? Poin yang apa? Poin kedua tadi? Akhlak yang baik merupakan penyempurna iman. Yang ketiga, akhlak yang baik akan menjadi pemberat amal soleh, amal timbangan di hari kiamat. Akhlak yang baik akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan, ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, tidak ada dari sesuatu asqalu, yang lebih memberatkan atau yang memberatkan. Tidak ada dari sesuatu yang memberatkan fi mizanil mu'minin, di dalam timbangannya orang-orang mukmin. Maksudnya timbangan amalnya, ya, dalam timbangan orang mukmin. Saya ulangi, tidak ada dari sesuatu yang memberatkan pada timbangan orang-orang mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min khuluqin hasanin, dibandingkan dari akhlak yang baik. Saya ulangi, tidak ada dari sesuatu yang memberatkan pada timbangan orang mukmin pada hari kiamat dibandingkan dari akhlak yang baik. Artinya apa? Akhlak yang baik punya peran, ya, punya pengaruh tentang beratnya timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Jadi akhlak yang baik akan menjadi pemberat timbangan kelak. Kemudian yang keempat, adalah dengan akhlak yang baik menjadi sebab tiket seseorang untuk mendapat cinta dari Nabi. Dengan akhlak yang baik akan menjadi sebab, menjadi tiket mendapatkan cinta dari Nabi SAW dan mendapatkan tempat duduk terdekat dengan Nabi. Masya Allah, berkumpul dengan Nabi SAW yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dengan akhlak yang baik akan menjadi sebab tiket untuk mendapatkan cinta dari Nabi SAW dan mendapatkan tempat duduk terdekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Berkumpul dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya
sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci di antara kalian, sungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, wa ab'adakum minni, dan paling jauh tempat duduknya denganku, tidak punya kesempatan bertemu dengan Nabi, tidak punya kesempatan berkumpul dengan Nabi, tidak punya kesempatan menyaksikan wajah Nabi SAW. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, orang yang paling jauh tempat duduknya itu adalah orang yang memiliki 3 sifat. 3 sifat. Yang pertama, as-sarsarun. As-sarsarun itu mukaththiruna minal kalam, ngomongnya akeh, tidak menyalih zikir kepada Allah, ucapannya banyak tapi nggak ada nilai zikir. Apa artinya ini? Apa Bu? Sampeyan tulis sesuai madhab masing-masing. Ono sing nek madhab Sidoarjo niku getabrus, ono maneh sing nerocos, ono maneh sing napa? Ya silakan ditulis sesuai dengan madhab masing-masing. Itu yang pertama. Dan ini efeknya banyak, makanya jenengan dengan saya nggak usah terlalu jadi banyak orang, nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak komen, nggak usah banyak bicara yang nggak ada nilai zikirnya, ya. Dan ibu nggak usah berpikir dalam hatinya, lah Ustadz paling banyak omongnya mulai tadi gitu. Mumpung dorong. Nah, ini kan ada nilai zikir. Nah kalau saya nggak banyak bicara Bu, ya kita zikir dalam hati masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, al-mutasaddiqun. Sifat mutasaddiqun. Apa mutasaddiqun itu? Al-mutakallimuna tanasu'an wa ta'dhiman. Orang kalau berbicara itu mengunggul-unggulkan dirinya, memfasih-fasihkan, menggayang-gayakan. Nah, silakan ditulis sesuai dengan madhab masing-masing. Oh, berarti ini nih. Napa Bu ngeten iki? Mulai gaya bicara, gaya. Wis biasa tang wong niku. Apa Bu? Wis tulisan sesuai dengan madhab masing-masing. Wis sampean kemlinti, kemlontong wis monggo silakan. Karena orang punya tafsir, pengertiannya antar kubu ini beda-beda. Jadi kalau ngomong niku nggak mau kalah itu, selalu ingin di atas. Jadi ada nilai kecongkaan, ada nilai ujub, ada nilai gaya, ngoten niku. Sudah berhenti dari itu semuanya. Anda nyiksa diri, tahu? Ngomong bergaya, hidup bergaya itu nyiksa diri sebenarnya. Hidup ini bukan untuk menang-menangan, hidup ini bukan untuk unggul-unggulan, hidup ini bukan untuk gaya-gayaan. Anda akan tentram dengan karakter Anda.
Hidup apa adanya. Hidup apa yang Allah tetapkan, itu yang terbaik untuk kita. Sudah hidup, jalani hidup. Nikmat jenengan. Nggak usah maksa-maksa seperti orang lain. Nak wong melaku miring-miring sampean melok miring-miring. Kan saya kena gaya mentok. Ngomong. Gaya itik. Mentok ini melakukan megal-megal terus mas. Mentok ini. Yes. Jelas ya? Itu yang kedua. Sifat yang paling dibenci oleh Nabi. Orang yang paling dibenci oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, wal mutafayhikun. Al-mutafayhikun itu ditanyakan oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah al-mutafayhikun. Apa itu al-mutafayhikun? Qala Nabi sallallahu al-mutakabbirun. Kesombongan. Orang kalau ngomong itu gampang meremehkan orang lain dan suka menolak kebaikan dan kebenaran. Al-mutafayhikun itu orang paling dibenci oleh Nabi. Termasuk sifat yang dibenci oleh Nabi yang lain, dalam riwayat yang lain Imam Abu Dawud menambahkan, wa innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah benci dengan siapa? Al-fahis, orang yang berkata keji. Orang yang berkata keji. Apa berkata keji, Bu? Namimah itu termasuk perkara keji. Adu domba. Penyebar isu hoax itu termasuk perkataan keji. Kenapa? Karena perkataan kita jadi heboh pikiran orang. Ya, itu termasuk perkataan tinggalkan, semua itu tinggalkan. Kalimat-kalimat yang suka mencela, mencaci, menghujat, menjustis, ini termasuk kalimat-kalimat keji. Itu dikatakan oleh Nabi, wa innallaha yubghid. Allah benci dengan orang seperti itu. Ada orang itu nggak terima kalau ada orang itu sabar, nggak terima. Ada orang diperlakukan tetangganya, diperlakukan temannya sewenang-wenang, dia sabar, yang diperlakukan sabar, koncone sing memeti. Ada nggak seperti itu, Bu? Bude, sampean wingi kepireng pun, napa nduk? Lho, wingi jenengan dibicarakan wonten ngene rapat kali Bu anu. Wis jarno nduk ngoten mawon. Lho, mpun ngoten Bude. Ngoten niku jadi menghina ngoten. Nek kula parani. Wah. Ini mengikuti madhabnya istrinya Abu Lahab. Makanya istrinya Abu Lahab itu kan dikatakan wa mra'atuhu hamma, dia si pembawa kayu. Kenapa? Penggawean iku ngompori wong. Ngompori masuk semat. Jadi istrinya Abu Lahab itu sering ngelutus, terus ngompori, nyebarkan isu kebencian kepada ajaran Nabi Muhammad itu. Itu penggaweannya istrinya Abu. Maka disebutkan oleh Allah sifatnya itu wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab itu sang pembawa kayu. Kenapa digambarkan sang pembawa kayu bakar? Untuk menyalakan api permusuhan dengan dakwahnya Nabi. Makanya kalau ada wanita seperti itu mengikuti sunnahnya istrinya Abu Lahab. Makanya kalau ada orang suka iseng-iseng begitu, bacakan aja surat Al-Lahab. Ya, saya yakin dia nggak ngerti. Wong wedok mari blonjo nang masak mangan nang lemu lah enak. Mari masak keliling nyebarno isu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dia nanya, sampean baca apa? Murojaah. Zu, istrinya Abu Lahab, zu.
ada sisa-sisanya masing-masing itu, Bu. Memang potret keluarga niku ada 4 macam digandeng dalam Al-Qur'an itu terus ada yang mengikuti terus, Ibu. Yang pertama adalah seorang pasang laki-laki taat, suami taat. Apa? Astaga. Salah, Bu, salah ini. Ini jeruk makan jeruk. Apa tadi? Laki-lakinya taat, istrinya taat. Siapa? Keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Suami istri sama-sama taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suami yang taat, istri durhaka. Ada enggak? Ada. Zaman sekarang pun ada yang mengikuti jejaknya itu. Suami taat, ngaji, sholat, sabar, semua itu. Yes, enggak karu-karuan. Keluarganya siapa ini? Nabi Lot. Terus ada sebaliknya, Ibu. Suaminya durhaka, suaminya durhaka, istrinya taat. Siapa? Fir'aun. Allah. Yang istrinya tekun, ibadah suaminya tekun, mancing, karambol, adu jago, ya Allah. Tolong ibu-ibu kalau nyanyi jenengan ada yang ditakdirkan begitu, jangan ayah, ternyata keluarga kita ini seperti ojo ngono, Bu. Sampeyan dipacul karo bojomu. Sudah dibatin aja. Iya kan enggak, Bu? Ada enggak kayak itu? Wah, ada buahnya itu ibu-ibu itu. Gimana Ustadz, saya dengan suami itu berjalan sebelah kaki. Loh jangan, saya bilang. Nanti capek jenengan kalau berjalan. Ada yang konsultasi itu begitu. Ustadz gimana saya harus dengan suami itu berjalan selalu bertepuk sebelah tangan. Oh jangan, capek nanti. Capek nanti. Ya. Dan Anda jangan tergesa-gesa suami tidak mendapat hidayah. Bisa jadi jenengan salah di dalam cara membawa ilmu ke rumah. Coba dievaluasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, suami istri sama-sama durhaka kepada Allah. Siapa? Abu Lahab. Nah, kalau kita milih dari 4 kriteria, milih yang mana, Bu? Yang pertama berarti istri 2. Siapa? Keluarganya siapa? Nabi Ibrahim. Harus 2. Gak jadi? Gak jadi. Milih yang ketiga. Nggak jadi milik keluarga Ismail, nggak jadi. Loh ya, kalau milik pertama kan potretnya keluarganya Nabi siapa? Ibrahim. Istrinya berapa? 2. Jadi nggak? Nggak jadi. Diprank sampean, Bu. Itu yang pertama, perbuatan keji. Jangan tinggalkan. Apalagi kalau kita hijrah, salah satu hijrah itu tinggalkan. Atau suka memajang foto diri di sosmed. Jangan dibiasakan. Itu termasuk faksa. Ya, kecuali kalau orang nggak bisa menikmati wajah Anda gitu, tidak masalah. Silakan dipajang tapi nggak kelihatan wajahnya. Untuk apa dipasang? Ya. Nanti kalau ada orang terkesima dengan jenengan mau menerima, makanya jangan, ya jangan. Atau hanya menyebarkan gambar lipstik aja. Apa ini? Bibir aja. Iku bibirnya sopo, ngono lho. Nek bibirnya jaran ora apa-apa. Lah bibirnya wong wedok lah sing maca iki sapa ngono lho, Bu. Kecuali kalau grup Anda itu grup wanita saja, Bu. Boleh, silakan, enggak masalah ya. Nanti sih pahami betul itu.
Kemudian Allah juga membenci al-badhi. Al-badhi itu perkataan yang kotor, suka ucapan-ucapan yang jorok. Ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dibenci oleh Allah, perbuatan keji dan perkataan yang kotor. Kemudian berikutnya, yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima tuh, Bu. Kedudukan akhlak, Bu. Kedudukan akhlak. Sudah? Baik. Akhlak yang baik menjadi penyebab, ya, menjadi penyebab yang terbanyak, menjadi sebab terbanyak orang dimasukkan ke dalam surga. Menjadi sebab terbanyak orang dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, ya Rasulullah, ya, perkara apa, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Ya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Orang dimasukkan ke dalam surga itu apa amal yang paling banyak? Rasulullah SAW ditanya, menjawab, pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa akhlak yang baik itu bisa membandingi, bisa menyamai derajatnya orang-orang yang ahli berpuasa dan ahli sholat malam. Akhlak yang baik itu bisa membanding atau menyamai derajatnya orang-orang yang ahli puasa sunnah dan orang yang ahli sholat malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan, innal mu'min, sungguhnya orang mukmin la yudriku bi husni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya. Sesungguhnya orang mukmin dengan kebaikan akhlaknya bisa meraih darajat as-shaim wal qaim. Masya Allah, dengan akhlaknya yang baik bisa meraih derajatnya orang-orang yang terbiasa puasa sunnah dan terbiasa sholat malam. Nah, di sini Ibu, makanya pernah sudah saya sampaikan, ada 3 alasan paling mendasar, nggak usah dicatat dulu, ya. Kenapa orang tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain? Ya, kalau orang berani mengatakan dirinya lebih baik dari orang lain, itu standarnya apa? Oh, dia amalnya lebih banyak orang lain. Pertanyaannya, apa benar orang yang amalnya lebih banyak dari orang lain, walaupun nyata, pasti lebih baik dari orang yang lebih sedikit? Nah, belum tentu. Belum tentu, Ibu. Barangkali ada orang yang sholat malamnya rutin, tekun, puasanya rutin. Ya, pertanyaannya kan gini, Bu. Tidak semua akhlak itu dimiliki semua orang. Artinya bahwa Allah memberi karunia dan kelebihan orang itu tidak sama.
Ada kalanya ibu-ibu itu Masya Allah diberi kelapangan untuk bisa khotam 1 juz 1 hari. Itu nikmat dari Allah. Silakan Anda rebut dengan itu kalau Anda memang punya potensi, punya kesempatan, itu nikmat dari Allah. Tapi jangan kemudian menuduh atau menganggap orang yang tidak khatam 1 juz lebih jelek dari Anda. Saya dipun pahami? Jangan menganggap orang yang nggak khatam 1 juz 1 hari lebih rendah dari Anda. Bisa jadi dia punya amalan-amalan kecil yang tersembunyi, yang ikhlas. Makanya sahabat-sahabat itu Bu, Abu Bakar dengan yang lain, ibadahnya Abu Bakar itu ibadahnya standar para sahabat, biasa. Kalah dengan Amr bin As. Amr bin As itu jagonya ibadah. Sebelum dilarang oleh Nabi, Amr bin As itu khatamnya setiap hari khatam. Itu Amr bin As. Siapa di antara yang paling bagus? Ya, yang kedua, Amr bin As itu paling banyak puasanya. Kenapa? Setiap hari berpuasa dia. Seperti Ramadan. Makanya setelah ketahuan oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi, jangan Amr, jangan. Berpuasalah kamu sebulan 3 kali. Kata Amr, ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Kalau gitu puasalah Senin, Kemis. Ya Rasulullah, saya lebih dari itu bisa. Aku ingin yang lebih dekat. Kata Nabi mengatakan, puasalah menurut Nabi Daud, jangan kamu tambah. Itu Amr bin As orangnya, pelakunya. Ya. Makanya ketika Nabi mengisyaratkan khatamkan Quran itu sekian hari, Amr bin As, saya lebih cepat dari itu bisa. Khatamkan Quran sekian hari, saya lebih bisa dari itu. Khatamkan sampai Nabi akhir apa? Khatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Jangan ditambah, kata dia. Jangan sampai lebih dari itu. Maka sejak itu Amr bin As, puasanya Nabi Daud, sholatnya tiap malam, dan khotamnya 3 hari sekali. Itu Amr bin As sampai meninggal dunia. Kalau ditanya bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar biasa, seperti sahabat. Tapi ketika ditanya siapa yang paling utama sahabat di mata Nabi? Abu Bakar. Kenapa? Hatinya. Nah, kita masing-masing diberi keistimewaan yang tidak sama, ibu-ibu. Makanya kita nggak boleh ada yang tekun kajian tuh, di sana kajian ada, di sana kajian ada, di sana. Itu keistimewaan bagi panjenengan, tapi jangan menganggap yang nggak seperti itu kalah dengan Anda. Saya dipahami? Ibu setiap hari puasa terus, Masya Allah. Ibu silakan Pak, saum, Masya Allah. Ibu minum, saum. Kapan sampai enggak saum ini? Kalau memang demikian, itu kebaikan. Mungkin tidak punya suami, mungkin ya, tidak masalah. Itu keistimewaan baik. Tapi jangan menganggap orang yang tidak berpuasa seperti Anda lebih rendah dari Anda. Dan seterusnya, tolong ini dipahami. Intinya orang diberikan keistimewaan itu tidak sama. Ya, ada ibu-ibu dulu diuji oleh Allah dengan suami yang sakit berat, ibu. Suaminya itu stroke total. Kursi nggak bisa ditinggal ke belakang, teriak-teriak dia sudah. Teriak-teriak, dan kami berkunjung ke rumahnya itu, ya Allah, nangis kita itu. Ya gini Ustadz, kami nggak bisa ngaji Ustadz. Jadi amal-amal saya berkurang. Oh enggak. Kesabaran panjenengan, ketelaten jenengan merawat suami Anda itu bisa mengalahkan ibu-ibu yang bebas ini. Makanya derajat yang tinggi bisa menyaingi ibadah-ibadah yang seperti nunggu. Coba kalau sampean disuruh pilih ngaji atau ngeramut wong loro. Ini kasihan, kalau suaminya sakit kasihan ini. Kenapa ibu? Nggak ada beban pada mental. Gimana? Iya, nggak ada beban untuk mental. Tapi ngerambut orang sakit tuh, Masya Allah, beratnya. Belum lagi ditambah ngecemes. Ya Allah, lebih menderita lagi. Gimana? Makanya jangan sekali-kali Anda menganggap lebih baik dari orang yang tidak hadir. Tapi jangan kemudian dijadikan dalil juga gitu loh. Kalau begitu saya nggak hadir aja lah. Kan orang nggak boleh meremehkan saya. Ya Buya Roy pengajian ini.
Nah, ini diantara keutamaan akhlak. Dan yang terakhir Ibu, bahwa Allah menggandengkan antara akhlak dengan akidah. Allah menggandengkan antara akidah dan akhlak. Makanya di buku-buku pelajaran masa lalu itu ada pelajaran akidah, akhlak. Sekarang sudah nggak ada. Oh ada ya? Iya, saya udah nggak sekolah soalnya. Nah, itu luar biasa. Allah gandengkan antara akidah dengan akhlak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akidah ini dipertanyakan kalau akhlaknya nggak baik. Akidahnya perlu dipertanyakan ketika orang itu akhlaknya nggak. Bagaimana orang akidahnya bagus, akhlaknya rusak, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena akidah yang baik pasti melahirkan akhlak yang baik. Coba kita simak di beberapa hadis. Pertama, Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Akidah dan akhlak. Yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tamunya. Muliakan akhlak. Iman dengan akhlak. Yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tetangganya. Akidah dan akhlak. Dan nanti bisa dilihat di rumah PR-nya, surat 4 ayat 36, Allah gandengkan akidah dan akhlak. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, ini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon selalu evaluasi diri, dan misi kita adalah untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari kemurkaan Allah SWT. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, saya ada pertanyaan tadi tentang penjelasan Ustadz bahwasannya termasuk perbuatan keji ketika kita mengumbar wajah atau pesona kita di media sosial. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan tulisan Ustadz? Misal kita memang suka menulis buah pikiran kita, ternyata ada yang mengagumi juga. Apakah hal itu juga termasuk perbuatan keji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tulisan-tulisan yang kiranya mendidik, tulisan-tulisan yang membangun, tulisan yang memperbaiki, itu kebaikan, Ibu. Ya, itu kebaikan. Ya, jadi kalau satu misal Ibu menulis satu tema yang cukup baik, inspirasi, membangun inspirasi seorang, bagaimana menjadi seorang ibu, membangun anaknya, mendidik anaknya, itu banyak, dan itu banyak orang senang. Satu misal dari tulisan yang bermanfaat, yang mengandung manfaat, tidak masalah insya Allah. Dan itu bisa menjadi amal yang soleh bagi kita, sehingga membangun pola pikir seseorang. Nah, jadi nggak masalah insya Allah. Allah. Ada yang lain? Baik, saya kira cukup kalau memang tidak ada. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah mulai bulan depan kita mulai masuk pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ini sangat bagus sekali Ibu. Ya, sangat bagus tentang menjelaskan pentingnya adab, kedudukan ilmu itu kayak apa, itu luar biasa. Dari sini nanti kita akan meraih kemuliaan-kemuliaan umat, dan kita membangun umat itu dari sini dasarnya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada bahasa, ada kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.